Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngobrol Nikah. Malam itu, tubuh Nadia mulai dipenuhi darah. Dengan tangannya yang gemetar, ia terus mencoba menghubungi suaminya. Namun tak satu pun panggilannya dijawab. Beberapa menit kemudian, sebuah foto masuk ke telepon genggamnya. Ternyata suaminya justru sedang tersenyum dengan wanita lain. Di saat Nadia sedang berjuang mempertahankan calon buah hatinya, Ardi memilih menemani wanita yang selama ini ia sembunyikan. Dan apa yang dilakukan Nadia setelah mengetahui semua kenyataan ini? Mari kita simak kisah selengkapnya bersama-sama. Namanya Nadia. Usianya baru 29 tahun. Sudah 4 tahun ia menikah dengan Ardi. Setelah sekian lama menanti, akhirnya Nadia mengandung anak pertama mereka. Kabar itu menjadi kebahagiaan terbesar dalam hidupnya. Setiap hari, Nadia selalu menjaga kandungannya dengan penuh hati-hati. Ardi awalnya juga terlihat sangat bahagia. Ia sering mengantar Nadia memeriksakan kandungan. Setiap kali melihat hasil pemeriksaan dokter, senyum tidak pernah lepas dari wajahnya. Mereka mulai membicarakan nama untuk calon buah hati. Bahkan sebuah kamar kecil di dalam rumah sudah mulai dipersiapkan. Segalanya terlihat begitu indah. Namun beberapa bulan terakhir, Ardi mulai berubah. Pekerjaannya memang semakin sibuk. Ia lebih sering pulang larut malam. Kadang ada rapat mendadak. Kadang harus menemui klien. Alasan itu terus berulang. Nadia mencoba memahami. Beliau percaya suaminya sedang bekerja keras demi masa depan keluarga mereka. Meski begitu, ada beberapa hal yang mulai mengganggu perasaannya. Ardi kini lebih sering memegang telepon genggam. Sesekali ia tersenyum sendiri saat membaca pesan. Jika Nadia mendekat, layar telepon itu segera dimatikan. Nadia tidak pernah bertanya. Beliau memilih mengusir semua prasangka yang muncul di dalam pikirannya. Suatu sore, Nadia sedang melipat pakaian di ruang keluarga. Tanpa sengaja, telepon Ardi yang tertinggal di meja berdering. Nama pengirim pesan tidak tersimpan. Hanya sebuah nomor. Di layar muncul beberapa kata singkat. "Terima kasih sudah selalu ada untukku." Nadia terdiam. Beliau tidak membuka pesan itu. Beliau hanya memandangi layar yang perlahan kembali gelap. Malam harinya, Ardi pulang lebih lambat dari biasanya. Beliau terlihat lelah, namun senyumnya terasa berbeda. Tidak sehangat dulu. Nadia menyambut suaminya seperti biasa, menyiapkan makan malam, dan bertanya apakah pekerjaannya berjalan lancar. Ardi hanya mengangguk singkat, kemudian masuk ke kamar sambil membawa telepon genggamnya. Hari-hari berikutnya berjalan hampir sama. Ardi semakin jarang berada di rumah. Sementara Nadia mulai lebih sering menghabiskan waktu sendirian. Beliau tetap berusaha menjaga kandungannya, mengikuti semua anjuran dokter, dan menunggu suaminya pulang setiap malam. Beliau masih percaya, semua ini hanya masa sibuk yang akan segera berlalu. Hingga suatu malam, hujan turun sangat deras. Petir sesekali menyambar langit. Nadia sedang membereskan ruang tamu ketika perutnya tiba-tiba terasa nyeri. Awalnya hanya ringan, namun beberapa menit kemudian, rasa sakit itu semakin kuat. Beliau segera duduk di sofa sambil memegang perutnya. Napasnya mulai tidak beraturan. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Nadia meraih telepon genggam. Nama pertama yang muncul di pikirannya adalah Ardi. Beliau segera menekan tombol panggil. Nada sambung terdengar cukup lama. Namun, tidak ada jawaban. Nadia mencoba menghubungi sekali lagi. Dan sekali lagi. Tetapi hasilnya tetap sama. Di luar rumah, hujan masih turun tanpa henti. Sedangkan di dalam rumah, Nadia mulai merasakan sesuatu yang membuat jantungnya dipenuhi rasa takut. Karena perlahan, cairan berwarna merah mulai menetes di lantai tempat beliau berdiri. Nadia berusaha tetap berdiri, namun rasa nyeri di perutnya semakin kuat. Tubuhnya mulai kehilangan tenaga. Beliau kembali meraih telepon genggam.
Nama Ardi kembali muncul di layar. 1 kali panggilan, 2 kali, 3 kali. Tidak ada jawaban. Dengan napas yang mulai memburu, Nadia mengirim sebuah pesan singkat. "Mas, tolong pulang. Aku tidak kuat." Pesan itu terkirim, namun tidak pernah dibaca. Nadia terus menatap layar telepon, berharap nama suaminya muncul, berharap ada panggilan balik. Namun harapan itu tidak pernah datang. Rasa nyeri semakin hebat. Nadia mencoba melangkah menuju pintu depan. Setiap langkah terasa begitu berat. Beliau memegangi dinding rumah agar tidak terjatuh. Cairan berwarna merah kembali menetes ke lantai. Wajah Nadia mulai pucat. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Di tengah kepanikan itu, telepon genggamnya kembali berbunyi. Nadia segera mengangkatnya. Namun bukan Ardi yang menelepon, melainkan ibunya. Dengan suara yang berusaha ditahan, Nadia mengatakan bahwa dirinya sedang tidak enak badan. Beliau tidak sanggup menceritakan semuanya. Ia tidak ingin membuat ibunya panik. Sambungan telepon berakhir. Nadia kembali terduduk di dekat pintu. Beliau memejamkan mata. Sesekali memegang perutnya sambil berbisik pelan. Beliau hanya berharap bayinya masih baik-baik saja. Beberapa menit kemudian, tetangga yang hendak membuang sampah melihat pintu rumah Nadia terbuka sedikit. Ia memanggil nama Nadia, namun tidak ada jawaban. Karena merasa khawatir, ia masuk ke dalam rumah. Betapa terkejutnya ia saat melihat Nadia terduduk lemas di lantai. Tanpa membuang waktu, tetangga itu segera meminta bantuan warga lain. Mereka membawa Nadia menuju mobil. Seseorang menghubungi ambulans. Sementara yang lain mencoba menenangkan Nadia. Di sepanjang perjalanan, Nadia masih menggenggam telepon genggamnya. Beliau terus menunggu satu nama, Ardi. Sesampainya di rumah sakit, dokter segera membawa Nadia ke ruang pemeriksaan. Beberapa perawat berlari mendorong tempat tidur. Suasana berubah menjadi sangat sibuk. Di luar ruang tindakan, tetangga Nadia mencoba kembali menghubungi Ardi. Namun hasilnya tetap sama. Nomor itu terus berdering, tanpa jawaban. Tidak lama kemudian, telepon genggam Nadia mengeluarkan bunyi pemberitahuan. Beliau yang masih terbaring lemah membuka layar dengan sisa tenaga yang dimilikinya. Sebuah foto muncul di media sosial. Foto itu diunggah oleh seseorang yang tidak dikenalnya. Di dalam foto tersebut, Ardi sedang duduk di sebuah restoran mewah. Di hadapannya, seorang perempuan tersenyum sambil menyuapkan sepotong kue ke arah Ardi. Ardi membalas senyum itu. Wajahnya terlihat begitu bahagia. Air mata Nadia langsung mengalir. Beliau memandang foto itu cukup lama. Di saat dirinya sedang berjuang mempertahankan calon buah hati mereka, suaminya justru terlihat menikmati waktu bersama perempuan lain. Perlahan, telepon genggam itu terlepas dari genggaman Nadia. Dan untuk pertama kalinya, rasa sakit di hatinya terasa jauh lebih besar daripada rasa sakit yang sedang dirasakan tubuhnya. Lampu ruang tindakan masih menyala. Nadia terbaring lemah di atas ranjang rumah sakit. Beberapa perawat terus memeriksa keadaannya. Dokter meminta Nadia tetap tenang. Namun bagaimana mungkin dirinya bisa tenang sementara suaminya tidak juga datang. Di luar ruang tindakan, tetangga Nadia masih mencoba menghubungi Ardi. Panggilan demi panggilan terus dilakukan. Tidak ada satupun yang dijawab. Pesan singkat juga dikirim. Isinya hanya satu kalimat. Pak Ardi, Bu Nadia ada di rumah sakit. Tolong segera datang. Pesan itu terkirim, namun tidak pernah mendapat balasan. Beberapa saat kemudian, dokter keluar dari ruang pemeriksaan. Wajahnya terlihat serius. Beliau menjelaskan bahwa kondisi Nadia mulai stabil, namun kandungannya masih berada dalam pengawasan ketat. Beberapa jam ke depan akan menjadi waktu yang sangat menentukan. Tetangga Nadia hanya mengangguk. Di dalam hati, mereka berharap Ardi segera datang. Tidak lama kemudian, Ibu Nadia tiba di rumah sakit. Beliau datang tergesa-gesa setelah menerima kabar dari tetangga. Begitu melihat putrinya terbaring lemah, air matanya langsung jatuh.
Beliau menggenggam tangan Nadia dengan erat. Tidak ada kalimat yang mampu menggambarkan rasa cemas seorang ibu saat melihat anaknya berada dalam keadaan seperti itu. Nadia perlahan membuka mata. Tatapannya langsung mencari seseorang. Bukan dokter, bukan ibunya, melainkan Ardi. Namun sosok yang dinantikannya tidak terlihat dimanapun. Beliau hanya menarik napas panjang, kemudian memalingkan wajah sambil menahan tangis. Di sisi lain kota, Ardi masih berada di sebuah restoran. Ia duduk berhadapan dengan perempuan yang sama. Mereka tampak berbincang cukup lama. Sesekali Ardi tersenyum. Sesekali perempuan itu mengangguk. Telepon genggam Ardi tergeletak di atas meja. Layarnya berkali-kali menyala. Panggilan masuk terus berdatangan. Namun Ardi sama sekali tidak menyadarinya. Keesokan paginya, foto Ardi bersama perempuan itu mulai beredar di media sosial. Beberapa orang yang mengenal Nadia ikut melihat unggahan tersebut. Mereka tidak mengetahui keadaan yang sebenarnya. Tetapi satu persatu mulai menghubungi keluarga Nadia. Kabar itu akhirnya sampai ke telinga ibunya. Beliau hanya mampu memejamkan mata. Rasa kecewa memenuhi hatinya. Menjelang siang, dokter kembali datang memeriksa Nadia. Beliau menjelaskan bahwa pendarahan mulai berkurang. Namun Nadia harus banyak beristirahat. Tekanan emosional yang berlebihan dapat membahayakan kondisi kandungannya. Nadia hanya mengangguk pelan. Padahal, yang paling menyakitkan justru bukan rasa sakit di tubuhnya, melainkan kenyataan bahwa orang yang paling ia harapkan berada di sampingnya belum juga datang. Saat suasana kamar kembali hening, telepon genggam Nadia kembali berbunyi. Dengan sisa tenaga yang dimilikinya, beliau membuka layar. Bukan panggilan dari Ardi, melainkan sebuah pesan anonim. Pesan itu hanya berisi satu foto. Foto Ardi sedang menggenggam tangan perempuan yang sama seperti malam sebelumnya. Di bawah foto itu tertulis satu kalimat. Sekarang kamu tahu siapa yang benar-benar dipilih suamimu. Air mata Nadia kembali mengalir. Beliau menutup layar telepon perlahan. Dan sejak saat itu, harapan bahwa Ardi akan datang membawa penjelasan mulai perlahan menghilang dari dalam hatinya. Dan pagi itu, Nadia masih menjalani perawatan di rumah sakit. Kondisinya mulai membaik. Namun dokter meminta beliau tetap beristirahat total. Pendarahan memang sudah berkurang. Meski begitu, kehamilannya masih harus diawasi dengan ketat. Sejak malam sebelumnya, Ardi belum juga muncul. Tidak ada telepon, tidak ada pesan, tidak ada kabar sama sekali. Nadia berkali-kali memandang pintu kamar. Setiap suara langkah di lorong membuatnya berharap. Namun setiap kali pintu terbuka, yang datang selalu perawat atau dokter, bukan suaminya. Menjelang siang, ibu Nadia duduk di samping tempat tidur putrinya. Beliau mencoba menghibur Nadia. Namun setiap kali melihat wajah anaknya, air mata justru sulit dibendung. Sebagai seorang ibu, beliau tahu Nadia sedang menyimpan luka yang jauh lebih dalam daripada rasa sakit di tubuhnya. Di sisi lain, Ardi akhirnya melihat puluhan panggilan tidak terjawab di telepon genggamnya. Wajahnya langsung berubah. Tangannya gemetar saat membaca pesan dari tetangga. Pak Ardi, Bu Nadia dilarikan ke rumah sakit. Jantungnya seakan berhenti berdetak. Tanpa berpikir panjang, Ardi segera berlari menuju mobilnya. Sepanjang perjalanan, Ardi terus mencoba menghubungi Nadia. Namun telepon itu tidak pernah diangkat. Hujan kembali turun. Kemacetan membuat perjalanan terasa semakin lambat. Ardi beberapa kali memukul setir mobil. Penyesalan mulai memenuhi pikirannya. Sesampainya di rumah sakit, Ardi berlari menuju ruang perawatan. Napasnya masih terengah-engah. Begitu membuka pintu kamar, tatapannya langsung bertemu dengan Nadia. Namun, tatapan yang dulu selalu penuh kehangatan, kini berubah menjadi begitu asing. Tidak ada senyum, tidak ada sapaan. Nadia hanya memandang suaminya beberapa detik, lalu perlahan memalingkan wajah ke arah jendela. Sikap itu membuat langkah Ardi terhenti. Ia sadar,
Ada sesuatu yang telah berubah. Ardi mencoba mendekat. Beliau menggenggam tangan Nadia. Namun Nadia perlahan menarik tangannya. Beliau tidak marah, tidak menangis, tidak membentak. Diamnya justru terasa jauh lebih menyakitkan. Beberapa saat kemudian, Nadia mengambil telepon genggam yang berada di atas meja. Beliau membuka foto yang diterimanya semalam. Kemudian memperlihatkannya kepada Ardi. Foto Ardi bersama perempuan itu. Di restoran. Sambil saling tersenyum. Ardi langsung terdiam. Wajahnya berubah pucat. Beliau memahami mengapa Nadia memandangnya dengan tatapan penuh kekecewaan. Dengan suara yang bergetar, Nadia akhirnya berkata, "Saat aku dan anak kita berjuang di sini, kamu memilih bersama perempuan itu. Itu sudah cukup menjadi jawaban untuk semuanya." Ardi mencoba menjelaskan, namun setiap kata yang keluar terasa terlambat, karena bagi Nadia, yang paling dibutuhkan bukanlah penjelasan, melainkan kehadiran suaminya pada saat dirinya paling membutuhkan. Ardi masih berdiri di samping tempat tidur Nadia. Beberapa kali ia mencoba menjelaskan, namun setiap kali hendak berbicara, Nadia selalu memalingkan wajah, bukan karena benci, melainkan karena hatinya sudah terlalu lelah. Ruangan itu kembali dipenuhi keheningan. Hanya terdengar suara alat pemantau yang sesekali berbunyi. Ibu Nadia memilih keluar dari kamar. Beliau memberi kesempatan kepada mereka berdua. Meski di dalam hati, beliau sendiri sudah kehilangan kepercayaan kepada Ardi. Beberapa menit berlalu. Ardi kembali mencoba berbicara. "Aku bisa jelaskan semuanya." Kalimat itu terdengar lirih. Namun Nadia hanya menggeleng pelan. Beliau tidak ingin lagi mendengar penjelasan yang datang setelah semuanya terlambat. Dengan tangan yang masih dipasang infus, Nadia meraih telepon genggamnya. Beliau membuka kembali foto yang semalam membuat hatinya hancur. Lalu memperlihatkannya sekali lagi kepada Ardi. "Kalau memang aku salah paham, kenapa kamu tidak ada saat aku paling membutuhkan?" Pertanyaan itu membuat Ardi membisu. Ia tidak mampu segera menjawab. Bagi Nadia, foto itu bukanlah luka yang paling besar. Yang paling menyakitkan adalah kenyataan bahwa dirinya menghadapi malam paling menakutkan seorang calon ibu, tanpa kehadiran suaminya. Saat dirinya membutuhkan satu genggaman tangan, Ardi justru tidak dapat ditemukan. Dokter kemudian masuk ke ruang perawatan. Beliau menjelaskan bahwa kondisi Nadia mulai membaik. Namun Nadia harus menghindari tekanan pikiran. Kehamilan itu masih membutuhkan perhatian khusus. Ardi mendengarkan setiap penjelasan dokter. Rasa bersalah semakin memenuhi dadanya. Ia sadar, tidak ada alasan yang mampu mengembalikan waktu yang telah terlewat. Sore harinya, Nadia meminta ibunya mengambil sebuah map dari dalam tas. Di dalam map itu terdapat beberapa lembar dokumen. Dengan tangan yang masih gemetar, beliau menyerahkannya kepada Ardi. Ardi membukanya perlahan. Matanya langsung terdiam. Itu adalah berkas permohonan konsultasi perceraian yang beberapa bulan lalu pernah diambil Nadia, tetapi tidak pernah digunakan. Kini, berkas itu kembali berada di hadapan mereka. Nadia memandang Ardi dengan mata yang sembab. Suaranya pelan, namun setiap katanya terdengar begitu jelas. "Aku tidak takut menghadapi rasa sakit. Aku hanya takut hidup dengan seseorang yang tidak ada ketika keluarganya benar-benar membutuhkan." Ardi menundukkan kepala. Air matanya mulai jatuh. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa dirinya mungkin tidak hanya hampir kehilangan kepercayaan istrinya, tetapi juga hampir kehilangan keluarga yang selama ini menjadi alasan ia bekerja keras. Malam itu, Ardi tidak pulang ke rumah. Ia memilih duduk sendirian di lorong rumah sakit. Matanya terus menatap pintu ruang perawatan. Berkali-kali ia mengingat semua kejadian sejak malam sebelumnya. Andai saja ia melihat panggilan itu lebih cepat. Andai saja ia datang beberapa jam lebih awal. Semuanya tidak akan menjadi seperti ini. Saat Ardi masih larut dalam penyesalannya, telepon genggamnya kembali berdering. Nama perempuan yang ada di foto itu muncul di layar.
Ardi menatap layar beberapa saat, lalu mengangkat panggilan tersebut. Apa yang dikatakan perempuan itu membuat wajah Ardi berubah pucat. Dan sejak saat itu, sebuah kenyataan yang selama ini disembunyikan perlahan mulai terungkap. Ardi masih duduk seorang diri di lorong rumah sakit. Matanya terus menatap pintu ruang perawatan. Sejak Nadia menyerahkan berkas konsultasi perceraian, dadanya terasa semakin sesak. Beliau baru menyadari, kesalahan terbesar dalam hidupnya bukan hanya karena hadir bersama perempuan lain, melainkan karena meninggalkan istrinya pada saat yang paling sulit. Telepon genggamnya kembali berdering. Nama perempuan itu muncul di layar. Ardi mengangkat panggilan tersebut. Suara di seberang terdengar pelan. Perempuan itu menanyakan mengapa Ardi tiba-tiba pergi tanpa memberi kabar. Ardi memejamkan mata. Dengan suara lirih ia berkata, "Mulai hari ini, jangan pernah hubungi aku lagi." Setelah mengucapkan kalimat itu, Ardi mengakhiri panggilan. Beliau mematikan telepon genggamnya. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar menyadari apa yang telah dikorbankannya. Keesokan paginya, dokter kembali memeriksa keadaan Nadia. Syukurlah, pendarahan telah berhenti. Namun dokter mengingatkan bahwa Nadia harus menghindari tekanan batin. Kehamilannya masih membutuhkan pengawasan yang sangat ketat. Setelah dokter pergi, Nadia hanya menatap langit-langit kamar. Tatapannya kosong, tidak ada lagi air mata. Yang tersisa hanyalah rasa lelah. Ardi kembali masuk ke dalam kamar. Beliau membawa semangkuk bubur hangat. Namun Nadia tidak menyentuhnya. Beliau hanya berkata pelan, "Tolong letakkan di sana." Tidak ada lagi perhatian yang dahulu selalu diberikan kepada Ardi. Jarak di antara mereka terasa semakin jauh. Dengan suara yang bergetar, Ardi akhirnya mengakui semuanya. Beliau mengaku telah mengenal perempuan itu beberapa bulan terakhir. Awalnya hanya teman kerja. Kemudian hubungan mereka berubah menjadi semakin dekat. Ardi tidak pernah membayangkan semuanya akan sejauh itu. Beliau terus mencari pembenaran. Sampai akhirnya lupa bahwa di rumah ada seorang istri yang selalu menunggunya. Nadia mendengarkan tanpa menyela. Setelah Ardi selesai berbicara, beliau hanya mengangguk pelan. Tidak ada kemarahan, tidak ada bentakan. Beliau berkata dengan suara yang hampir tidak terdengar, "Yang paling menghancurkanku bukan karena perempuan itu, tetapi karena saat aku memanggil namamu berkali-kali, kamu memilih berada di tempat lain." Kalimat itu membuat Ardi menundukkan kepala. Air matanya jatuh tanpa mampu ditahan. Siang itu, Ibu Nadia kembali masuk ke kamar. Beliau melihat Ardi menangis. Namun hati seorang ibu sudah terlanjur kecewa. Beliau hanya berkata, "Penyesalan memang selalu datang belakangan. Tetapi waktu tidak pernah mau kembali." Ardi tidak mampu menjawab. Beliau sadar, tidak ada kalimat yang dapat menghapus luka yang telah ia tinggalkan. Menjelang sore, Nadia meminta ibunya membawa tas yang berada di samping tempat tidur. Beliau mengeluarkan cincin pernikahannya. Perlahan, cincin itu dilepas dari jari manisnya. Kemudian diletakkan di atas meja kecil di samping ranjang. Ardi memandang cincin itu dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu, cincin tersebut bukan sekadar perhiasan, melainkan lambang kepercayaan yang selama ini dijaga Nadia. Dan kini, kepercayaan itu telah hancur karena perbuatannya sendiri. Saat matahari mulai tenggelam, Ardi melangkah keluar dari kamar. Beliau berdiri cukup lama di depan pintu. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan selain berharap. Berharap Nadia suatu hari nanti bersedia memaafkannya. Namun jauh di dalam hatinya, Ardi juga mulai menyadari bahwa memaafkan bukan berarti harus kembali bersama. Dan kemungkinan itu menjadi ketakutan terbesar yang kini menghantui hidupnya. 3 hari telah berlalu. Kondisi Nadia semakin membaik. Dokter mengizinkannya pulang dengan syarat harus banyak beristirahat. Kehamilannya masih dapat dipertahankan. Namun Nadia tidak boleh mengalami tekanan yang berat. Pagi itu, Ardi datang lebih awal ke rumah sakit.
Beliau berharap dapat menjemput Nadia pulang. Namun harapan itu tidak menjadi kenyataan. Nadia memilih pulang bersama ibunya. Beliau bahkan tidak menoleh ketika melewati Ardi. Langkahnya tetap berjalan perlahan menuju mobil, meninggalkan Ardi yang hanya mampu berdiri memandang dari kejauhan. Sesampainya di rumah ibunya, Nadia memutuskan untuk sementara tinggal di sana. Beliau merasa membutuhkan waktu, bukan untuk membenci Ardi, melainkan untuk menyembuhkan luka yang telah memenuhi hatinya. Setiap sudut rumah mengingatkannya pada malam ketika dirinya berjuang sendirian. Kenangan itu terlalu sulit dilupakan. Hari demi hari berlalu. Ardi hampir setiap sore datang ke rumah mertuanya. Beliau tidak pernah memaksa bertemu. Ia hanya menitipkan buah, susu, dan vitamin untuk Nadia. Semua dititipkan kepada ibu mertuanya. Namun tidak sekalipun Nadia bersedia menemuinya. Di kantor, kehidupan Ardi juga mulai berubah. Perempuan yang selama ini menjadi selingkuhannya telah mengundurkan diri. Hubungan yang selama ini dianggap membawa kebahagiaan berakhir begitu saja. Ardi kehilangan semuanya. Kepercayaan istrinya, kehangatan rumahnya, dan calon keluarga yang selama ini seharusnya ia lindungi. Suatu sore, Ardi berdiri cukup lama di depan pagar rumah mertuanya. Di tangannya terdapat sebuah kotak kecil. Kotak itu berisi perlengkapan bayi yang pernah mereka beli bersama. Dulu, mereka memilihnya sambil tertawa. Kini, kotak itu terasa jauh lebih berat daripada yang mampu dipikul Ardi. Beliau akhirnya meletakkannya di depan teras, lalu pergi tanpa mengetuk pintu. Ketika Nadia membuka pintu beberapa saat kemudian, beliau menemukan kotak tersebut. Di atasnya terdapat secari kertas. Tulisan tangan Ardi tampak bergetar. Aku tidak meminta kamu melupakan semuanya. Aku hanya ingin kamu tahu. Tidak ada satu hari pun aku berhenti menyesali malam itu. Nadia membaca surat itu sampai selesai. Air matanya kembali jatuh. Namun kali ini, bukan karena masih mencintai Ardi, melainkan karena menyadari bahwa penyesalan memang selalu datang setelah semuanya terlambat. Malam itu, Nadia duduk di kamar sambil mengusap perutnya yang mulai membesar. Beliau berjanji kepada calon buah hatinya bahwa apapun yang terjadi, anak itu akan tetap tumbuh dengan penuh kasih sayang. Walaupun jalan hidup yang harus mereka lalui nanti tidak lagi sama seperti yang pernah mereka impikan. Sementara itu, Ardi masih duduk sendirian di dalam mobil. Tatapannya kosong. Telepon genggamnya tiba-tiba berdering. Kali ini bukan dari perempuan lain, melainkan dari pengacaranya. Setelah percakapan singkat itu berakhir, Ardi memejamkan mata. Karena ia baru mengetahui, Nadia telah resmi mengajukan gugatan cerai. Dan untuk pertama kalinya, Ardi benar-benar sadar bahwa ada kesalahan yang tidak bisa diperbaiki hanya dengan air mata dan penyesalan. Beberapa bulan telah berlalu. Kehamilan Nadia terus berkembang dengan baik. Dokter mengatakan kondisi bayi kini jauh lebih stabil. Meski masih harus rutin menjalani pemeriksaan. Setidaknya kabar itu menjadi sedikit penghibur setelah semua yang terjadi. Selama berbulan-bulan, Ardi tidak pernah berhenti berusaha memperbaiki kesalahannya. Setiap bulan beliau tetap mengirim biaya kebutuhan Nadia. Tidak pernah terlambat. Tidak pernah sekalipun lupa menanyakan keadaan calon anaknya. Namun semua itu dilakukan tanpa paksaan. Karena Ardi tahu, kepercayaan yang telah hancur tidak bisa dibangun kembali hanya dengan uang atau kata-kata. Proses perceraian akhirnya selesai. Di ruang sidang, tidak ada pertengkaran, tidak ada saling menyalahkan. Hanya dua orang yang pernah saling mencintai, tetapi kini memilih berjalan di jalan yang berbeda. Saat hakim mengetukkan palunya, Ardi menundukkan kepala. Beliau sadar, hari itu dirinya benar-benar kehilangan keluarga yang pernah menjadi tempat pulang. Beberapa minggu kemudian, Nadia melahirkan seorang bayi laki-laki dengan selamat. Tangis bayi itu memenuhi ruang bersalin. Air mata Nadia ikut mengalir. Beliau memeluk buah hatinya dengan penuh syukur. Segala rasa sakit yang pernah dialami seolah terbayar oleh kehadiran anak kecil yang kini berada di pelukannya.
Ardi datang ke rumah sakit. Namun beliau tidak langsung masuk ke dalam kamar. Beliau berdiri cukup lama di depan pintu. Hingga akhirnya, Ibu Nadia keluar dan menghampirinya. Tanpa banyak bicara, beliau mempersilakan Ardi melihat putranya. Ardi melangkah perlahan. Begitu melihat bayi itu, air matanya langsung jatuh. Beliau menggenggam tangan kecil anaknya dengan sangat hati-hati. Di dalam hati, Ardi berjanji akan menjadi ayah yang selalu hadir. Meski dirinya telah gagal menjadi suami yang baik. Sebelum pulang, Nadia memanggil nama Ardi. Beliau mengangkat wajah. Tatapan mereka kembali bertemu. Nadia tersenyum tipis. Bukan senyum seorang istri, melainkan senyum seseorang yang telah memilih berdamai dengan masa lalunya. Dengan suara yang pelan, beliau berkata, "Aku sudah memaafkanmu. Tapi, aku tidak bisa kembali seperti dulu." Kalimat itu sederhana, namun cukup membuat Ardi memahami semuanya. Ardi mengangguk pelan. Beliau tidak memohon, tidak memaksa, tidak lagi mencari alasan. Karena akhirnya ia mengerti. Memaafkan bukan berarti menghapus semua luka. Dan penyesalan tidak selalu mampu mengembalikan apa yang telah hilang. Beberapa tahun kemudian, Nadia membesarkan putranya dengan penuh kasih sayang. Ardi tetap hadir sebagai seorang ayah. Beliau tidak pernah melewatkan ulang tahun anaknya. Tidak pernah lupa datang saat hari pertama sekolah. Dan selalu berusaha menepati setiap janji yang diberikan. Walaupun semua itu tidak lagi dilakukan sebagai seorang suami. Suatu sore, Nadia memandang putranya yang sedang bermain di halaman. Beliau tersenyum penuh syukur. Perjalanan hidupnya memang tidak berjalan seperti yang pernah diimpikan. Namun beliau belajar bahwa kehilangan seseorang bukan berarti kehilangan masa depan. Sedangkan Ardi membawa satu pelajaran yang akan ia ingat seumur hidup. Bahwa kesetiaan bukan diuji saat keadaan sedang mudah. Melainkan ketika orang yang paling mencintai kita sedang berada di titik paling rapuh dalam hidupnya. Dan pada malam ketika Nadia membutuhkan dirinya, Ardi memilih hadir untuk orang lain. Keputusan itulah yang menjadi penyesalan terbesar sepanjang hidupnya.